Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang para penonton video podcast KAI yang dilaksanakan oleh kelompok KKN Mitra KAI dengan nomor kelompok 268. Di sini saya selaku pembawa acara, biasa dipanggil Cio. Di sini saya sudah bersiap untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sangat penting, yakni Bapak Kris Biantoro. Selamat siang, Bapak Kris Biantoro. Siang. Nah, jadi di sini kami akan mengobrol-ngobrol mengenai KAI dan bagaimana sih kira-kira Pak Kris Biantoro ini bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Baik, jadi mungkin Bapak sebelum kita mulai nanti mengulik-ngulik tentang KAI, sebenarnya gimana sih Pak ceritanya Bapak ini bisa sampai di posisi sekarang di KAI ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Jiu ya. Iya, Pak. Jadi kalau Bapak bekerja di KAI, memang kalau intiknya sudah sejak tahun intik 94 ya. 90. Kemudian mendapatkan SK surat keputusan dari pegawai di tahun 95. Kemudian karir tentu saja dari pelaksana, kemudian naik ke level supervisor, kemudian senior supervisor, seperti itu ya. Itu awal karir Bapak masih di jajaran atau di unit operasional. Operasional yang kita tahu adalah di stasiun, ya, seperti itu. Kemudian pada tahun 2014 akhir itu Bapak beralih di unit Humas, mulai berkarir di unit Humas, kemudian berawal dari asisten manajer Humas, kemudian hingga menjadi manajer Humas dengan dinasan yang mengalami mutasi-mutasi di berbagai daerah. Seperti itu, Mas. Kira-kira sudah berapa kali nih Pak pindah-pindah? Kalau sekarang kan di Daop 6, ini sebelumnya itu di Daop mana Pak? Kalau di operasi, waktu masih di operasional, Bapak berada di Semarang atau wilayah Semarang, tepatnya di daerah operasi 4 Semarang. Kemudian geser pertama kali mutasi yaitu di Daop 9 Jember sebagai manajer Humas Jember. Kemudian sempat juga ke Cirebon, Daop 3 Cirebon, masih di manajer Humas, Daop 3 Cirebon. Kemudian ke Daop 4 Semarang, balik lagi ke Semarang ya. Setelah dari Semarang Bapak ke Purwokerto, Daop 5 Purwokerto, dan saat ini posisi Bapak di manajer Humas Daop 6 Yogyakarta. Seperti itu, Mas Jim. Berarti memang sudah berpengalaman banget ini pindah-pindah lokasi ya Pak. Tapi kalau boleh tahu di Daop 6 ini kira-kira mencakup stasiun apa aja sih Pak di Daop 6 ini? Kalau jumlah stasiun yang di wilayah Daop 6 ada 36 stasiun. Nah, stasiun-stasiun yang kita tahu adalah stasiun jenis untuk operasional kereta api ataupun stasiun untuk sarana naik turun penumpang maupun barang. Seperti stasiun antara Yogyakarta hingga stasiun Palur itu dilewati kereta api yang namanya kereta api komuter lain. Otomatis itu menjadi kereta api jenis untuk angkutan penumpang, naik turun penumpang. Termasuk juga di dalamnya stasiun-stasiun untuk kereta api jarak jauh. Seperti ada stasiun Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Lempuyangan, Klaten, Jogja, itu sendiri. Kemudian kalau ke wilayah barat itu ada stasiun Wates. Nah, selain itu merupakan stasiun-stasiun operasional yang hanya untuk mengoperasionalkan kereta api, perjalanan kereta api sehingga lancar, seperti itu. Contoh kalau di stasiun wilayah barat ya seperti Patukan, Sentolo, seperti itu. Oh, berarti stasiun-stasiun yang operasional ini tidak diberhentikan kereta ya Pak, jadi kereta hanya lewat-lewat saja. Betul sekali, kalau stasiun operasional
tidak melayani untuk angkutan penumpang. Jadi kereta api hanya berjalan langsung di stasiun tersebut. Lalu kita melanjut ke kerjaan Bapak sebagai manajer humas ya Pak. Kalau divisi humas di KAI, Daop mungkin ya Daop manapun lah, itu kira-kira tanggung jawabnya itu di mana aja sih Pak? Tanggung jawabnya itu apa saja sih? Secara umum bahwa humas itu mempunyai tanggung jawab selalu menjaga dan terus membangun image perusahaan, baik itu dari sisi luar eksternal maupun dari sisi dalam internal. Kalau dari sisi eksternal, kami terus berupaya menjalin hubungan baik atau relasi dengan pemerintahan, kemudian dengan komunitas, kemudian dengan awak media atau stakeholder yang lain. Kalau dengan internal sendiri tentu di seluruh sumber daya manusia yang ada di internal, kita mempunyai tanggung jawab untuk ikut bersama membuat citra perusahaan itu tetap bagus dan makin bagus. Nah, cara-cara itu terus dilakukan atau terus diupayakan sebagai seorang manajer humas, seperti itu. Lalu berarti kan membangun citra secara eksternal juga itu kan berarti ke warga-warga gitu nih Pak. Itu kan pasti kadang-kadang melakukan sosialisasi seperti itu Pak. Nah kira-kira kalau sosialisasi atau bercengkrama langsung dengan masyarakat itu dilakukan seberapa sering sih Pak dari Pak? Banyak konteks untuk mengatakan itu jenis sosialisasi ya. Kemudian sosialisasi secara luas tidak selalu harus jadi jajaran humas yang turun langsung, karena dengan wilayah yang sangat luas, humas membackup sosialisasinya lebih melalui media yang ada atau dengan teman-teman wartawan, awak media ya, seperti itu. Kemudian sosialisasi yang langsung yang sudah dilakukan dari teman-teman lainnya di berbagai unit, ya antara lain sosialisasi langsung, misalkan di perlintasan sebidang, kemudian sosialisasi tentang penjagaan aset yang ada, aset-aset yang ada di lingkungan wilayah Daop masing-masing, itu termasuk disosialisasikan. Bahkan wujudnya selain lewat awak media yang diwartakan atau disebarkan lewat mass media ataupun sosmed, spanduk, himbauan spanduk, banner, itu juga merupakan wujud sosialisasi. Kemudian langsung turun ke lapangan secara masif, terutama dari teman-teman polisi khusus kereta api itu menggaungkan keselamatan perjalanan di perlintasan sebidang sangat masif. Hampir setiap hari petugas Polsus kami berkolaborasi dengan petugas jalan rel dan jembatan bagian prasarana, itu selalu membentangkan spanduk di perlintasan sebidang yang isinya adalah himbauan untuk melakukan keselamatan di perlintasan sebidang bagi pengguna jalan itu supaya lebih hati-hati. Seperti itu Mas Jo. Lalu Pak, ini selama Bapak kan sudah dipindahkan dari Daop tadi sempat Daop 4, terus ke Daop 6, dipindahkan lagi. Nah itu kira-kira ada kesulitan sendiri nggak sih Pak sebagai manajer humas nih? Tentu saja ada ya, kendala yang dialami di tiap orang dan di tiap daerah tentu saja ada. Ya salah satunya kalau ke eksternal ya seperti yang tadi Bapak awali di depan tadi, bahwa melakukan sosialisasi dan melakukan interaksi langsung dengan masyarakat itu tidak mudah. Kita membutuhkan timing yang tepat dan kemudian media yang tepat pula. Nah itu akan jadi merupakan kendala, tapi kami sudah memetakan bahwa itu juga menjadi potensi resiko yang perlu diantisipasi. Ya, contoh seperti itu. Lalu Pak, ini mungkin pertanyaan dari saya sendiri. Saya kan juga karena KKN ini juga mulai ngulik nih tentang dunia perkereta apian Pak. Sebenarnya yang sering kali dibahas tentang dunia perkereta apian ini kan ada PT KAI dan DJKA gitu. Sebenarnya perbedaan kewenangan yang mengenai perkereta apian ini gimana sih Pak, perbedaan jelasnya Pak?
Perbedaan yang mendasar antara DJKA atau Dirjen Perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia Persero sangat mendasar, yaitu kalau Dirjen Perkeretaapian itu merupakan regulator, sedangkan kami PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan operator. Nah, kita melaksanakan regulasi-regulasi yang ada yang telah dibuat oleh regulator untuk bisa menjalankan perkeretaapian ini sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh regulator. Seperti itu. Jadi Dirjen Perkeretaapian itu di bawah Kementerian Perhubungan. Sedangkan kami PT Kereta Api Persero adalah operator. Mungkin kalau ditarik ke atas bisa juga vertikal kami sampai Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan, ada juga kaitannya, ada benang merahnya. Lalu berarti kalau misalnya mengenai misalnya ada warga yang protes kayak jalannya rusak, nah itu kira-kira sebenarnya kewenangannya apa sih? Kalau kita membahas tentang jalan yang rusak, nah, tentunya ini jalan yang ada hubungannya dengan jalur kereta api ya. Nah, biasanya kita sebut atau lebih mudah kita sebut itu perlintasan sebidang. Nah, perlintasan sebidang itu kan perpotongan atau pertemuan antara jalur kereta api dengan jalan raya. Nah, berarti kita harus membedakan dua kata-kata tersebut. Jalan atau jalan raya yang digunakan pengguna jalan itu tentu ada yang memiliki jalan. Sedangkan jalur kereta api ada yang memiliki jalur kereta api. Nah, itu mendasar lagi. Kalau yang memperbaiki jalur kereta api ya tentu kami sebagai operator akan melakukan perawatan jalur kereta api bila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian, maka kita merawat. Sedangkan jalan raya sama tentunya akan melakukan perawatan atau akan melakukan perbaikan ya yang punya jalan, yang berhak melakukan perawatan atau perbaikan jalan tersebut. Kebetulan titiknya sama, jadi perpotongan. Ya, memang para masyarakat masih rancu, saya rasa ya. Kereta api lewatnya kan roda kereta api di rel, di jalur kereta api. Otomatis ya yang punya jalur akan merawat jalur bila rusak. Kembali lagi kan ke pokok utama tadi kan. Nah, kalau yang jalan ya yang punya jalan. Kalau jalannya itu rusak yang punya jalan. Tentu kalau akan melakukan perbaikan jalan raya, kemudian mendekat ke area yang dekat jalur kereta api, sudah sebaiknya berkolaborasi, harus ada komunikasi. Nah, nantinya dua institusi ini atau dua unit ini akan berbagi tugas dalam pengawasan dan pengerjaannya, kan seperti itu Mas Jo. Lalu berarti emang sebenarnya kewenangan DJKA dan PKI itu sebegitu bedanya gitu ya Pak, karena memang saya sendiri kan karena KKN ini jadi lebih tertarik kan ke dunia KAI, dan ternyata emang mempelajari itu rada susah karena ada bahasa-bahasa yang mungkin harus dialami langsung gitu Pak. Terus mungkin kita tarik ke belakang dulu Pak, ke tadi pembahasan awal. Kalau Bapak dulu itu sebelum masuk ke KAI ini susah gitu nggak sih Pak untuk membiasakan diri dengan dunia perkereta apian gitu? Sebelum masuk di kereta api, apa sudah masuk di kereta api tentu dong. Membiasakan dirinya itu. Ya memang kalau dari awal kita dari orang umum bisa katakannya masuk ke dunia kereta api, untuk mengetahui ilmu yang ada di kereta api ya kita disekolahkan atau di sekolahnya ada disekolahkan di kereta api sendiri. Dari awal kita mendaftar di kereta api, kemudian sampai tahapan-tahapan dan sudah diterima di kereta api, kita disekolahkan ke penjurusan kereta api. Ada bagian operasional, seperti tadi Bapak awalnya kan bidang operasional, saya sekolah di bidang operasional di Bandung.
Kemudian juga ada bidang sarana. Beda lagi bidang sarana, itu yang mengelola lokomotif, kemudian kereta, baik kereta jenis diesel atau kereta jenis lainnya yang sekarang itu. Kemudian ada sekolah kereta api bagian prasarana, yaitu yang merawat jalan rel, jembatan, kemudian persinyalan, beda lagi. Jadi disiplin ilmu di kereta api itu ya harus disekolahkan oleh kereta api. Jadi kereta api sendiri mempunyai sekolah-sekolah, mempunyai wadah, memang sudah ada, tetapi mempunyai balai pelatihan lah sebutannya. Iya. Berarti memang kalau udah mau masuk ke KAI ya nggak perlu takut ya kita jadi nggak tahu apa-apa gitu. Oh iya iya, nanti dididik dari nol emang. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk nih nanti berkarir di PT KAI itu jadi nggak perlu takut kayak saya ya. Kita nggak tahu apa-apa sebelumnya nanti bakal disekolahkan gitu ya Pak. Betul. Terus mungkin keadaan yang genting nih Pak. Seperti sekitar 4 tahun yang lalu itu kan ada keadaan COVID-19 Pak. Ini kira-kira seberapa parah sih Pak dampaknya ke perkereta apian Indonesia ini Pak? Khususnya mungkin di Daop 6 ini. Kalau waktu itu jelas sangat berdampak, bukan hanya di PT Kereta Api, hampir seluruh aspek, seluruh sektor, seluruh lini yang ada di negara kita dengan adanya COVID-19 memang berdampak ya. Bisa dikatakan hampir lumpuh ya di perekonomian di Indonesia. Bahkan di PT Kereta Api sendiri juga mengalami karena aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah otomatis kan membatasi jumlah perjalanan kereta api atau mobilitas penumpang sangat-sangat dikurangi. Jadi pendapatan hampir tidak ada yang masuk atau sangat sedikit seperti itu, Mas Gio. Kemudian ada hikmahnya juga dengan adanya COVID-19 sudah menjadi budaya ya kiranya masyarakat Indonesia, terutama yang bertransportasi dengan kereta api. Jadi sekarang di kereta api itu, sekarang kami mengamati bahwa kalau memang penumpang kereta api itu tidak sehat, mungkin batuk, terutama batuk yang paling jelas terlihat fisiknya, itu masyarakat sudah menggunakan masker tanpa ada yang menyuruh. Itu kan berarti budaya itu sudah terbentuk. Di lingkungan kereta api seperti itu yang kami lihat. Dan yang tidak berarti sehat. Dan memang kenyataannya sehat. Nah seperti itu. Tapi saat waktu COVID-nya itu butuh berapa lama Pak perkereta apian ini bisa membiasakan masyarakat-masyarakat yang ikut untuk menjaga protokol kesehatan Pak? Itu kira-kira lama nggak sih Pak butuh waktu membiasakan masyarakat itu? Ya waktu itu memang ya lama ya. Pengertian lama kan itu tuntutan dari pemerintah. Jadi saat ada kebijakan atau aturan yang diterapkan pemerintah, kereta api tunduk terhadap peraturan tersebut dan mengimplementasikan dengan cara-cara ya protokol kesehatan itu ya hampir berapa? Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Dan bangkitnya kereta api juga tidak langsung sekonyong-konyong bangkit, kan tetap harus ada tahapan. Nah sekarang sudah mulai terasa ya sejak tahun 2022 sudah mulai ada peningkatan. Sekarang tahun 2023, 2024 semoga semakin membaik. Tapi peningkatannya ini menurut Pak Kris sendiri ini lebih baik daripada sebelum COVID atau masih berusaha pulih gitu? Kalau untuk tahun 2023 dibanding 2019 hampir sama, sudah hampir sama ya. Tahun 2023 itu hampir sama lah dengan 2019. Berarti ini sudah pulih, sudah di era baru ini sudah pulih ya. Emang saya juga kan kalau pulang ke asal saya itu di Bekasi itu kan kadang menggunakan kereta juga dan itu emang sudah nyaman, apalagi sekarang kan untuk penikmat ekonomi seperti saya kan juga tidak ada ekonomi yang baru itu kan. Wah betul Mas Yo. Juga sudah lebih enak. Ya, terus lalu untuk waktu-waktu genting lainnya itu seperti mungkin musim liburan gitu Pak. Musim liburan itu kan pasti penumpang itu kan jumlahnya naik Pak. Nah itu kalau persiapan dari PT KAI sendiri itu apa aja sih Pak untuk untuk menampung penumpang-penumpang? Bisa dikatakan kita persiapan,
Tetapi pada dasarnya PT Kereta Api sudah mempunyai program berkala secara periodik, bahkan yang disebut harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan, itu ada. Itu hampir di semua sektor mempunyai program tersebut, di semua unit yang ada di kereta api. Jadi kalau untuk dikatakan itu persiapan, memang kita sudah selalu mempersiapkan. Mungkin kalau ada event besar seperti angkutan Natal Tahun Baru atau angkutan Lebaran, kita lebih detail lagi. Yang tadinya sudah kebiasaan detail, nah ini lebih ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena akan ada frekuensi yang berlebih. Karena jumlah perjalanannya kereta api akan bertambah kan. Misalkan dari sisi sarana, kita persiapan di lokomotifnya, kemudian di sarana kereta api kelas eksekutif, ekonomi maupun bisnis bila masih ada, kemudian kereta-kereta komuter. Nah itu tentu lebih dibanding bila weekday atau hari-hari biasa. Begitu juga prasarana, teman-teman yang ada di jajaran prasarana untuk perawatan siklus, kita sebutnya siklus perawatan jalur kereta api, jembatan, dan juga trek secara keseluruhan, termasuk persinyalannya, ya akan lebih detail lagi, karena kita punya gawe, sebutannya gitulah, akan punya gawe besar, akan melayani masyarakat dengan jumlah yang begitu besar. Tentu kita effortnya juga sangat kuat untuk mendukung kelancaran dan suksesnya angkutan tersebut.